Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi darain. Amin. Al-khamisu ruku'u wa aqalluhu an yanhaniya hatta tanala rahatahu rukbatayhi wa yushtaratu an yatma'inna bihaythu tastaqiru a'dha'uhu wa an la yaqsida bihi ghairahu. Rukun salat yang kelima adalah ruku'. Ruku' makna membungkuk. Sekurang-kurangnya bahwa orang yang mengerjakan salat itu yanhaniya, dia membungkuk hatta sehingga mencapailah kedua tapak tangannya akan kedua lututnya. Jamaah, ini ukuran ruku'. Bukan ruku' itu tapak tangan mesti di lutut, bukan. Cuma dia membungkuk. Yang seandainya tapak tangan dia julurkan akan sampai memegang lutut. Jadi ingat nih, jangan dipahamkan ruku' itu tapak tangan dia pegang lutut. Tidak. Ruku' itu dia membungkuk. Ukurannya sekurang-kurangnya, kalau tapak tangan dia itu menggenggam atau mencapai lututnya sampai. Tak mesti menggenggam, yang penting sampai. Sehingga orang ruku', kalau tangannya tergapai begitu saja, ruku'nya sah. Asal jika tapak tangan dia diusahakannya sampai ke lutut. Itu aja. Maksud saya begini, sahkan dulu ruku'. Sah dulu, baru cantik. Cantik itu belakangan. Utama itu belakangan. Nomor satunya sah. Sebab nanti kita kasih fokus ke fadilat, ke utama, ke cantik, ke indah, nanti lupa pada sah atau tidak. Maka sah dulu. Kalau sudah kita pastikan dia sah, barulah cari yang fadilat, cari yang utama, cari yang cantiknya, cari yang baiknya. Ini tak boleh lupa. Sekurang-kurang ruku' dia membungkuk jika tapak tangannya sentuhkan ke lutut sampai. Kalau gitu Pak, macam mana dia ruku' kayak gini badan dia? Enggak apa kali gitu, enggak pas kali gitu. Yang penting waktu dia tegak begitu itu sampai enggak tapak tangan dia. Kalau sampai, sah ruku' dia. Pastikan dululah sah. Karena saya memperhatikan kita ini pandai sekali mempersoalkan, membesar-besarkan yang fadilat, yang sunat, yang utama, yang cantik. Jangan dipersoalkan, dikerjakan dia. Yang perlu dipersoalkan, dia sah tidak. Kalau belum sah, sampaikan sah. Bila sudah, sudah. Bahwa memang dia tidak cantik, ya.
Bahwa dia memang kurang fadilat, ya misal kata begitu. Tapi yang penting sah. Jadi jangan yang utama kita duakan, yang dua kita utamakan. Ya, disyaratkan an yatma'inna, bertenang. Nah, jadi waktu rukuk itu tenang. Nah, tenang itulah bahasa ngaji fikihnya toma nih. Nah, tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tuk. Ah, itu seperti sholat patok. Oh, bukan. Bukan patok ayam, patok lele. Jangan. Tomak ninah dulu. Tenang. Bukan slow. Bukan. Kalau slow itu pergerakan. Pergerakannya itu. Ini waktu di ruku itu tenang sekejap. Nah, itu namanya tomak ninah. Baru disebut ruku. Yastaqirru a'dha'ukum. Bertenang dulu, tetap anggota tubuh. Nah, itu syaratnya. Dan tak boleh ada niat lain. Waktu rukuk tadi tak boleh ada niat lain. Tapi tuan hormat sama bos. Nah, nggak ada itu. Nggak ada. Apalagi di depan foto orang alim yang dia hormati. Waktu rukuk kepada Allah pun sambil menghormati. Nggak ada, nggak ada. Bukan berarti kita tidak menghormati orang alim. Salah. Bukan begitu. Salah. Nah, ini dalam sholat. Jadi waktu rukuk tak boleh ada niat apa-apa. Kecuali semata-mata mengabdi kepada Allah. Saya pikir ini memang begitulah. Tak ada yang berubah niat. Falau hawa li tilawatin faj'aluhu kan lam yakfihi. Maka kalau dia rebah untuk sujud tilawah, tapi di tengah jalan, tak usah sujudlah, ruku aja, tak sah. Misal, wasjud waqtarib. Itu disunatkan sujud tilawah. Sunat tuh. Pas menuju sujud, nggak usah sujud aja lah, ruku aja. Tak sah. Rukuknya ini tak sah, bukan sholatnya tak sah. Balik lagi dia ke atas untuk rukuk. Lebih paham nih, bukan sholatnya tak sah, rukuknya tak sah. Tapi ini tak ada sama kita. Mana ada gitu? Pernah gitu? Pernah mengamalkan sujud sajadah? Hari Jumat biasanya. Sekali-sekali, pas mau sujud, sampai ruku, nggak usah sujud lah, ruku aja, dilama kali. Mana pernah. Ini hanya ada dalam kaji. Dan hampir rata orang Indonesia nggak pernah buat. Entahlah orang lain, kita tak tahu. 5. Dah, itu aja ruku. Jadi yang penting rukuknya. Bacaannya sunat. Jamaah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kami ngaji di sana, Pak. Nggak boleh pakai wa bihamdi. Hanya subhana rabbiyal azimi. Udah. Nggak apa-apa. Orang nggak baca pun sah sholatnya. Apa? Kita nih berkelahi suka kali. Ini nggak pakai wa bihamdi, lain mazhabnya nih. Astaghfirullahaladzim. Kalau lain mazhabnya rupanya tak masuk surga. Jangan dipersoal-soalkan. Selama ini memakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bukan itu masalahnya, Pak. Dibilangnya kalau pakai wa bihamdi bid'ah. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Ya enggak apa-apa, yang bilang kan dia. Enggak usah dilawan. Diam saja. Sebab sebab rukuk kita sudah sah. Ya udah. Yang besar masalahnya dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Jangan nggak masalah dimasalahkan. Ya, tapi saya nggak enak, Pak. Masa dibilangnya saya sesat? Kok sesat rupanya? Memang enggak, ya udah. Itu kan memang begitu. Boleh paham nih? Ya, ini mesti kita seminarkan nih, Pak. Nggak bisa ini. Untuk masalah wa bihamdih saja habis berapa biaya?
Itu kan persoalan ijtihad para ulama yang mengatakan boleh pakai wagi hamdi, yang mengatakan tak boleh wagi hamdi. Apalagi statusnya sunnah. Oke ya. As-sadisul i'tidal wa huwa an ya'uda ila ma kana alayhi wa syartuhu at-tama'ninatu an la yaqsida bi ghairihi wa la rafa fa za'an inshallah yakfi. Yang keenam, rukun berikutnya i'tidal. I'tidal ini satu akar kata dengan adil, artinya lurus. Maka i'tidal bangkit. Ya'uda ila makan alaihi, bangkit kembali ke posisi sebelum rukuk. Itu berdiri lurus. Lah saya udah tua nggak bisa lurus, bisanya bungkuk macam mana? Ya udah itu i'tidal. Nggak mungkin gerak. Harus lurus. Nggak mungkin. Atau seperti yang pernah saya sampaikan ke kita, memang dari lahir dia bungkuk. Tapi kalau ya siap-siap lurus. Macam tadi juga syaratnya, bertenang. Setelah berdiri, bertenang. Jangan ada niat apa-apa yang waktu berdiri ini, jangan ada niat lain-lain. Nggak ada, pikiran hanya ibadah saja. Kalau niat dia, aku berdiri ini demi menghormati matahari. Salah, semua salah ya. Ingat ya, yang penting tidak. Membaca Sami Allahu liman hamidah sunnah. Ini salat sendiri dulu. Sami Allahu liman hamidah sunat. Mengucapnya itu sunat. Mengangkat tangan pun sunat. Liman hamidah sunat. Habis itu baca apa, Pak? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wow, kok panjang banget, Pak? Sana saya ngaji cukup Rabbana lakal hamdu. Betul juga, dah pakai itu. Yang mana yang betul? Dua-dua betul. Loh kok betul dua-dua? Kan satu, Pak. Jahe sama halia, yang mana yang betul? Kan? Gandul, betik, kates, pepaya. Yang mana yang betul? Lah tadi katanya satu. Rabbana lakal hamdu silakan. Rabbana walakal hamdu silakan. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du silakan. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du silakan. Yang wajib adalah tidak. Ayo, cerdas kita dalam bersikap. Luaskan ilmu kita. Sendiri. Kalau jadi imam macam mana, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Makmum macam mana? Baca Sami Allah liman hamidah juga atau cukup Rabbana lakal hamdu? Baca juga. Lu ngaji sana katanya nggak perlu. Ya nggak usah pakai. Meskipun saya berfahamnya tetap pakai. Kalau dia berpaham nggak pakai, tidak apa-apa. Karena nggak baca pun sah. Belajar kita mencari titik temu. Jangan umat Islam ini berkelahi hanya masalah sunat. Tinggal lagi kita mesti ada pegangan. Pegangan saya ini. Macam kita biasanya yang saya tahu, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Imam baca Sami Allah, kita pun baca Sami Allah. Itu yang saya tahu dan yang saya amalkan. Tapi kalau ada mengajinya, makmum tak usah lagi Sami Allah, langsung saja Rabbana walakal hamdu. Sudah, itu pun betul. Hampir tidak ada persoalan fikih yang tidak khilafiyah. Hampir. Bahkan di dalam satu mazhab Imam Syafi'i sekalipun, yang dalam malam Ahad lalu saya terangkan, pun ada khilafiyah. Hanya yang penting kita mengaji, amalkan yang kita kaji, hargai orang lain. Lah kalau orang lain nuduh kita macam-macam, biarin, dia sedang lucu-lucunya. Ya udah, jangan diejek, jangan dia mudah.
Itu. Dah. Subhana rabbiyal azim. Meledak, dia pun terbangkit. I'tidal tak jadi. Itu tidak disebut i'tidal. Kenapa? Karena terkejut. Jadi bukan mau dia. Walaupun akhirnya jadi lurus, tegak. Subhana rabbiyal azim. Wah, kata orang, dia tuh naik. Lurus. Udahlah, ini i'tidal. Tidak. Itu tidak i'tidal. Maka kalau gitu macam mana? Kalau dia udah berdiri, balik rukuk balik. Baru sami'allahu liman hamidah. Ya. Kalau faza'an min syai'in lam yakfi. Kalau dia bangkit, misal kata contohnya faza'an. Di antaranya disebut karena terkejut oleh sesuatu, lam yakfi. Tak sah. As-sabi'u sujudu marratain. Yang ketujuh, sujud 2 kali. 1 rakaat, sujud 2 kali. Ingat ya, 1 rakaat, sujud 2 kali. Sekurang-kurangnya an yadha'a ba'da basharati jabhati 'ala musallahu. Dah. Sekurang-kurang sujud. Sekurang-kurang sujud. An yadha'a ba'da basharati jabhatihi 'ala musallahu. Meletakkan sebahagian kulit keningnya di atas tempat sujud. Sekurang-kurang. Selama ini kita tahu rukun sujud 7. Awas ya, perhatikan nih. Jadi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sekalipun, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i khilaf. Rukun sujud itu mana? Yang selama ini kita tahu 7. Kening, kulit tapak tangan, walau sebahagian, 2, lutut, kemudian jari jemari, kaki. 1 jari kanan, kiri jadi. Yang penting menghadap kiblat. Cecah dia gini. Jadi 7. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada pendapat sujud itu anggotanya cuma 1, yaitu kening saja. Maka disebut sekurang-kurang. Ini mengakomodasi pendapat yang mengatakan rukun sujud cuma 1. Oke. Kalaulah kita ikutkan ini, 1 saja. Yang mana dia? Kening. Sekurang-kurangnya kening. Jadi kening ini sikit pun jadi dia asal kena ke tempat sujud. Cuman karena umumnya sekarang ini, dari dululah bukan sekarang, dari dulu disampaikan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mu'tamad, yang kuat, bahwa sujud itu anggotanya 7. Maka kalau kita jadi imam, walau kita mengatakan ikut 1 saja sah, layaklah ikut yang 7. Supaya hati jamaah jangan gundah gulana, ragu kepada imam. Itu saja. Tapi kalau si imamnya sholat sendiri, udah, tak ada masalah. Jamaah. Jangan dikira kalau satu mazhab Imam Asy-Syafi'i tak ada khilaf. Nah, ini begitu jamaah. Jadi di sini diakomodir 1 saja, yaitu jabhah, kening. Jadi untuk sujud cukup kening. Kadang orang sebutnya jidat. Ya. Asalnya kena, dah sah. Walau yang kuat 7. Syaratnya macam tadi juga. Tomak ninah. Ya, maaf. Ditambah pula di sini syaratnya. Bukan sekurang-kurangnya. Meletakkan sebahagian lututnya, 2 lutut. Sebahagian perut bahagian dalam tapak tangan. Jari jemari kaki. Kata-kata jari jemari kaki inilah yang difahamkan oleh sebahagian kita 5-5.
Karena kitab Arabnya asabi' jamak. Kata kita tidak. Satu jari pun boleh. Kanan satu, kiri satu. Syaratnya menghadap kiblat. Sudah. Bisa 5-5? Bagus. Nah, jadi di atas tadi disebut sekurang-kurang. Tapi di bawah ditambah syarat. Maknanya yang 6 tidak dijadikan rukun sujud, tapi syarat sujud. Ya. Jadi kalau cara kita cerita sekarang, sama aja lah kalau gitu 7 juga. Yang berfaham 7. Yang berfaham 1. Wa tasaqulu ra'sihi. Dan walaupun dia pakai pemahaman rukun sujud cuma 1, yaitu kepala atau kening saja, ada syarat tasaqul, tekan kepala itu. Jadi bukan sekedar cecah. Anggap ini kepala, cet. Nggak jadi. Dia mesti tekan sedikit. Bukan gesek-gesek. Apalagi gosok-gosok. Nggak ada tuh. Jamaah. Supaya hitam, Pak. Memang ada jenis kulit orang begitu. Termasuk ayah saya. Ayah saya itu keningnya hitam. Jamaah. Ya kita tahu orang dia pun mengaji. Tak akan digesek, digosok dia. Memang pengaruh aja, jamaah. Kan itu pengaruh saja. Ingat saya, tengah kening ayah saya itu hitam. Jamaah. Tidak, yang wajib itu tasakul, tekan. Jadi sujud itu bukan cecah, tidak, dia tekan. Bukan mesti sakit kepala awak, Pak. Waktu sujud, kau buat macam mana? Tekan kali gini. Kenapa nggak kau tambah aja 3 ton di kepala kau? Makanya saya kalau ngaji ini saya selalu tanya, paham nggak nih? Paham nggak? Ayo tanya supaya jelas, jangan menafsirkan sendiri. Sekedar tekan aja sedikit. Untuk menunjukkan serius kita sujud. Jadi bukan Allah Akbar, cecah aja. Atau lama dia tapi cecah aja gitu. Macam tak mau dia sujud. Bukan begitu, agak tekan sedikit. Oh, tekan nih. Sikitnya nggak dengar. Dia tekan aja. Sudah waktu sujud ada kerikil situ tekannya. Sakit kali lah Pak. Sujud ini memang untuk ke surga nih, hajab kali lah memang Pak. Tidak. Ya kalau ada kerikil sisihkan dulu. Boleh ya boleh lah. Apa pula tak boleh sisihkan? Sujud. Tasakul menunjukkan ada tekan sikit ya mak. Wa adamul huwi li ghairihi, ini pun tak ada sama kita. Tak boleh dia rebah ke sujud itu demi menghormati yang lain. Ini tak ada sama kita, tak pernah ada. Terlintas pun tidak ya mak. Saya tak panjangkan. Yang berikut ini macam rukuk, macam i'tidal. Falau saqatu ala wajhi wajib al-'audu ila al-i'tidal. Kalau dia rebah ke sujud itu karena tak sengaja dia saqata, gugur, terjatuh. Entah kenapa, mungkin kadang-kadang ada anak-anak nakal tolak-tolak ni, weh buat ni weh, kita tolak weh, tolak weh. Tolaknya awak ni, tersujud awak tadi. Bukan karena mau sujud. Wajib al-'audu ila al-i'tidal. Wajib balik bangkit ke atas. Untuk posisi tidak. Jadi ruku, i'tidal, sujud sama. Dia mesti ada kemauan kita. Jemaah. Sedang-sedang solat, datang kuasa Allah Ta'ala, gempa. Tek-tek-tek sebentar aja tersujud kita. Wah udahlah sujud sekalian. Tak bisa. Bangkit lagi, tidak. Atau sedang-sedang sujud, tahayal pikiran. Tengok, terjatuh dia. Sedang-sedang i'tidal. Wah, udahlah sujud aja sekalian. Tak jadi. Sebab i'tidal itu mesti dengan kemauan kita. Boleh paham sampai sini insyaAllah? Ya, maaf ya. Baik. Apalagi syarat sujud?
Jadi kalau yang pakai 7 rukun silahkan, yang pakai 6 silahkan. Yang pakai 1 silahkan. Jamaah. Wartifa'u asafil ala a'alihi. Belakang lebih tinggi dari depan. Jamaah. Kalau kita berdiri, ini namanya ali, atas. Yang ini namanya asafil, bawah. Jadi waktu sujud, asafil, bawah, lebih tinggi dari depan. Kecuali situasi tertentu, entah sakit, entah apa, itu jangan tanya. Itu nggak usah tanya, jawab sendiri. Mengapa? Karena saya sakit. Jadi kalau gini kali nggak bisa, mesti rata dia Pak. Silahkan. Nah, mengapa saya bilang jangan tanya? Karena sebenarnya kita bisa menyelesaikannya sendiri. Itu situasi-situasi menyimpang atau nggak biasa begitu, maka bagi kita ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, tinggi. Wa ada musuh ala syai'in yataharrak biharakat ila an yakuna fi yadihi. Ya, jamaah. Ini tak ada sama kita. Saya baca cepat. Tidak sujud di atas sesuatu. Yang sesuatu itu bergerak dia. Kalau orang yang sujud bergerak. Itu nggak ada sama kita. Misal serban. Dia pakai serban. Ujung serban tadi, waktu dia sujud, tergelar di depan dia. Kesudahan sujud dia di atas serban. Nah, serban ini kan bergerak. Kalau kita bergerak, maka sujudnya nggak sah. Tapi kan jarang. Kita kan pakai topi, saya peci gini, mana ada pakai serban. Termasuk muslimah pakai telekung. Tiba-tiba sujud di atas telekung. Besar telekungnya waktu begini kembang. Tuh sujud di atas telekung, tak sah sujudnya. Karena telekung bergerak dengan dia bergerak. Lah kalau gitu sholatnya nggak sah, nggak usah begitu, angkat aja kepalanya, tarik telekungnya, sujud balik. Atau cara kita pakai serban, angkat sedikit kepalanya, geserkan serbannya, sujud lagi. Dah apa-apa. Inilah misal katakan, nih saya sujud. Ini anggap sajalah serban saya jemaah. Sujud saya di atas nih. Naik aja. Selesai. Boleh ditarik, Pak. Duit boleh ditarik. Apa lagi? Apa lagi? Kan boleh kan? Letak kartu tuh. Tarik lah. Apa lagi ini? Nggak boleh. Mudah-mudah ngajinya, ya susah. Illa an yakuna fi yadihi. Kecuali kalau sesuatu tadi di atas tangan dia. Karena kalau di atas tangan dia, dianggap terpisah. Misal sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan tadi panjang lah, lebar misal kata. Sujud saya di atas sapu tangan. Sah, tak apa-apa. Oleh karena sapu tangan tidak menyatu dengan tubuh. Tapi kalau serban tadi kan menyatu dia. Telekung menyatu dia. Kadang dicontohkan tuh dalam kitab. Kalau serbannya panjang kali, awak gerakkan pangkalnya, ujungnya tak bergerak. Bolehkah kita sujud di atas serban yang panjang gitu? Boleh, karena dianggap udah berpisah. Udah jauh kali. Yang jadi masalah siapa yang pakai serban sepanjang itu? Tapi di kitab ada yang begitu jamaah, ada kan? Mungkin kalau di Arab ada pakai serban sepanjang itu. Ditanya kepada salah seorang raja Utsmaniyah, seingat saya, kalau saya minta izin, ditanya mengapa pakai serban sebesar itu? Serbannya besar kali. Rupanya itu sekaligus untuk kain kafan. Jadi kalau aku mati nanti, inilah kain kafanku. Itu jamaah ya. Falau asaba jabahatu li jarahatin wa khafa min azin isabah sajada 'alaiha wala qada'ah. Kalau ternyata dahinya
Misal kata entah luka, entah apa, asoba. Dia tutup. Nah, kalau terjemahan nanti mungkin dipakai perban, dipakai ini. Dia tutup, tak pakai, tak namanya luka. Li jarohatin, karena luka. Ini bukan luka, Pak, tapi mesti pakai. Kalau nggak pening kepala, Wak. Sama lah itu. Tapi kan di kitab luka, Pak. Nggak mungkin lah semua ditulis sebabnya. Banyak kali. Nah, ini kan bukan buku kedokteran. Nah, itu luas-luaskan kita berfaham. Jamaah, oke? Wa khafa min azras isabah. Takut dia kalau melepaskan perbannya itu saja dan lihat sujud saja. La qadha, tak apa. Salatnya sah. Tak ada qadha. As-saminul julusu baina sajdataini wa syartuhu at-tama'niyah wa la yutawwilahu wa la ya'tidalah wa la yaqsida ghairahu. Falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfi. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Perhatikan kalimat duduk antara dua sujud. Yang penting duduk. Cara duduk sunat. Jadi yang penting duduk antara dua sujud. Caranya sunat. Mau iftirash, mau tawarruk, mau murabba, mau iqa'. Nah, yang duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Ternyata waktu duduk antara dua sujud kita buat tawarruk, sah. Duduk sebelum tahiyat akhir semua namanya iftirash. Nah, itulah yang kita buat dulu antara dua sujud. Kalau nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Duduk macam kita nih bersila. Ini namanya murabba, mim roba'in. Sah. Ada lagi iqa'. Alif, di bawah alif kepala hamzah. Qaf, ain, alif, hamzah. Iqa'. Duduknya juga sah. Duduk tahiyat akhir itu tawarruk. Duduk selainnya iftirash. Begini iqa'. Macam kita ini murabba. Mana-mana pun duduknya sah. Aku nggak gitu, Pak. Gini aja. Sah juga. Karena yang penting duduk. Baru terbaik. Yang terbaik duduk antara dua sujud itu duduk iftirash. Kalau sudah sah, jangan bertengkar. Yang penting sah. Kau nggak datang, kau diundang dia. Kau pula nggak datang, aku datang. Ya tapi kau nggak makan. Itu kan. Tadi kau bilang nggak datang. Datang aku. Perkara makan nggak makan itu nomor 2. Yang penting datang. Udah, jangan ditekai. Nah kita tuan rumah diprovokasi. Dia datang tapi kau makan. Najis jadi makanan kau. Memanglah tuh yang jangan. Ya sudah, yang penting dia datang. Hati pun senang. Lah kita terpancing. Iya ya, sok kali dia nggak mau makan. Kurasa makanan aku najis sama dia itu. Lah jadilah ini membakar lalang kering. Ayo, terlampau banyak masalah kita yang sebetulnya bukan masalah kecuali karena kita masalah-masalahkan. Jangan. Yang penting duduk antara dua sujudnya sah. Memang syaratnya ya tadilah Toma'nina. Bacaannya pun sunat. Duduk aja, nggak usah baca. Sah. Mau baca? Sah. Kan bacaannya panjang, Pak. Saya bacanya pendek aja. Apa yang kau baca? Warhamni. Sah. Kau berapa? Oh, saya 8, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sah.
Tapi tak boleh lama. Begitu juga tak boleh lama i'tidal. Sebab i'tidal dengan duduk antara dua sujud, ini istilah kata kalau dalam main voli atau basket, time out. Time out itu kan sebentar aja. Bukan main bola. Kalau main bola kaki, lama tuh. Setelah babak pertama, lama jamaah. Ini dia duduk antara dua sujud dan i'tidal macam time out. Sebentar aja. Tak boleh lama. Apa ukuran sebentarnya? I'tidal tak boleh lebih lama dari waktu untuk membaca Al-Fatihah. Duduk antara dua sujud tidak boleh lebih lama daripada tahiyat awal. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dia. Itu sebentarnya. Dia maaf. Oke? Wala yaksida ghairahu. Ini pun sama. Tak ada sama kita. Tak boleh ada niat dia waktu duduk tu bersimpuh karena untuk yang lain kecuali solat saja. Begitu juga kalau dia bangkit menuju duduk antara dua sujud karena sesuatu yang lain, misal kata terkejut, lam yakfihi. Tak sah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil rabbighfirli warhamni, tak sah. Karena dia bangkit bukan dengan kemauannya, tapi karena ada sesuatu yang lain. Balik lagi lah dia kepada sujud, baru bangkit duduk antara dua sujud. Ini pun begitu. Jadi kalau dia ruku, i'tidal, sujud, bangkit duduk antara dua sujud, terkejut misal kata, tak sah. Balik ke semula. Dapat paham sampai sini? Ayolah jangan berkelahi-kelahi masalah sunat. Yang wajib saja. Cuma kita wajib tahulah, wajib ada ilmu. Walaupun perbuatan itu sunat, mempelajarinya sunat, jamaah. Tetapi mengamalkan sesuatu yang sunat, wajib ada ilmunya. Ilmunya itu wajib ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Memanglah sunat, mempelajari yang sunat itu juga sunat, tak wajib. Maksud saya wajib itu begini jemaah, macam mana Anda bisa mengamalkannya kalau tak ada ilmunya? Itu maksudnya wajib. Bukan artinya menuntut yang sunat itu wajib. Tidak, mempelajari yang sunat, sunat. Jadi maksudnya wajib ini bukanlah wajib dalam pengertian ilmu fikih, tapi dalam bahasa kita, macam mana kita membuatnya? Lakinya pulang, lapar, mau makan siang. Di meja, nasi ada, ikan tak ada. Mana ikan tadi, Dek? Itu masih di dapur. Belum digoreng, belum disambal, belum digulai misal kata. Kenapa tak kau olah? Cemana mau olah, Bang? Ikannya panjang, kualinya kecil. Jadi macam mana? Kata lakinya kau potong-potong. Takkan bisa. Tengok, begitu mudah. Tapi kalau tak ada ilmunya, sulit. 9. Tasyahud akhir. Yang wajib tasyahud akhir. Yang mana tasyahud itu? Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Sampai situ. Karena di dalam pemahaman masyarakat, solawat disatukan. Padahal tasyahud satu, solawat satu. Itu dua rukun yang berasingan. Tapi di dalam fikiran kita, antara tasyahud dengan solawat jadi satu. Tidak. Tasyahud itu at-tahiyatul sampai Muhammadar Rasulullah. Selama ini kita at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ini ada yang pendek. At-tahiyatu lillah. Hafal nih. Ya, mana tahu satu masa kita mau cepat. Entah karena apa sebab. Jamaah, at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai tasyahud. Belajar yang pendek. Seperti doa iftitah. Kadang-kadang kita sholat tarawih berjamaah itu imamnya agak cepat. Pelajari doa iftitah yang pendek. Subhanallah, dah. Itu pun boleh. Agak panjang sedikit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Dah, pun boleh. Ya, kalau yang biasa kita pakai, Allah berkabir, Allah berkabir, panjang kali nggak siap. Awak belum siap doa iftitah, Pak. Dia udah walad dhalin. Dah, jangan risau. Ambil yang pendek. Allah akbar, subhanallah, walhamdulillah. Dah. Ya. Boleh, boleh. Nggak baca pun boleh, sah sholat. Nggak tarawih pun sah. Orang tarawih sunnah. Ayolah, luas ilmu kita, luas penerapan kita. Kan? Jadi sekurang-kurangnya tasyahud akhir itu at-tahiyyatu lillah. Salam alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan. Dan jadi yang ke-9 tasyahud akhir. Ya. Yang biasa pakai sayyidina nanti pada sholawat ya. Wa tusyratu muwalatu, syaratnya tahiyat itu enggak boleh pisah jauh. Mesti berdekat-dekatan. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la, masih boleh. Karena itu masih dekat. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alayka. Tak boleh. Dah terlampau jauh. Maka tasyahudnya tidak sah. Kalau begitu, solatnya tidak sah. Tidak. Ulang saja tasyahudnya dari awal. Wa an yakuna bil arabiyah, pakai bahasa Arab. Jamaah, ya. Kalau tak bisa bahasa Arab, terjemahkan pakai bahasa yang dia paham. Boleh. Tapi saya rasa anak PAUD pun sekarang ngerti. Kalau sholat itu anak PAUD sekarang ngerti. Anak buut pun ngerti. Anak PAUD ngerti, anak buut pun ngerti. Karena ada PAUD, ada buut. Dua-dua ngerti. Sekarang anak-anak udah pandai. Anak-anak sekarang jangankan sholat, joget TikTok pun udah pandai. Anak-anak kecil-kecil. Jadi kalau ada yang mengatakan, boleh nggak kita menerjemahkan tahiyat ke bahasa lain? Itu pula jadi persoalan. Jadi pertengkaran. Alah malu. Sebab anak-anak sekarang pun sudah pandai sholat, sudah fasih. Untuk apa diterjemahkan? Ya Pak, mana tahu? Ya nanti kalau pas kita dakwah ke tempat yang memang tak pandai, ya udah sepandainya. Boleh paham insyaAllah? Oke. Yang ke-10, al-qu'udu fi tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Jadi yang dimaksud dengan tasyahud adalah bacaan dari at-tahiyyat sampai Rasulullah. Itulah yang disebut tasyahud. Jamaah. Jadi syaratnya mesti bersambung-sambung, tak boleh terpisah bacaan itu. Yang ke-10, duduk tasyahud akhir. Perhatikan, duduk tasyahud akhir. Duduknya mau tawarruk silakan, mau iftirash silakan, mau murabba silakan, mau iqa' silakan. Yang terbaik tawarruk, terbaik bukan benar. Lucu Pak dia sholat. Kenapa? Tahiyat akhir pun duduknya macam tahiyat awal. Lah itu bisanya. Lagipun tahiyatnya sudah sah.
Apa masalah? Jamaah, ya. Ya, tapi kan nggak enak, betul. Kalau perkara enak, tak enak kan rasa. Yang penting sholatnya sah. Al-Hadi Asyar yang ke-11, selawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud duduk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasyahud. Baru sambung selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kan pakai Sayyidina Pak. Mau pakai silakan. Mau nggak pakai juga silakan. Yang penting solawat. Menurut kami kalau pakai Sayyidina bid'ah Pak. Jangan kau pakai. Menurut orang itu enggak. Dah biarkan orang itu. Ya tapi kan sesat Pak. Kalau menurut kau sesat, jangan kau jadi makmumnya. Tapi jadi imam boleh Pak. Imam orang sesat. Karena kau tak pakai Sayyidina. Orang ini pakai Sayyidina. Nah coba. Maksud saya, memang kalau itu paham kau pakai. Jangan hukum orang lain. Biar mereka dengan fahamnya. Karena yang penting, sholawat. Di kitab ini pun nggak pakai Sayyidina. Jamaah. Boleh paham nih? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Silahkan. Varian-varian yang lain ada. Allahumma salli ala Rasul. Ala Nabi. Ala Rasulihi. Ala Nabiyihi. Itu varian-varian itu tak usah lagi kita hafal. Kan tak payah kita mengucap Allahumma salli ala. Tak payah Sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Silahkan. Cukup yang menjadi rukun sampai situ. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun. Selebihnya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim barik ala Muhammad al Muhammad kama barik Ibrahim amin. Itu hukumnya sunat. Yang wajib hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Ini penting. Di mana letak pentingnya? Maaf, kita mau buang angin. Sholat sendiri. Sholat berjamaah nanti ada urusannya. Diteruskan dalam tubuh. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Ibrahim. Tak tentu-tentu pikiran. Karena dia mau Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala. Akan jadi pusing karena dalam kedua. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Selesai. Wah. Sebab sebahagian orang berfaham payah kali gara-gara sholat inilah sakit perut awak. Padahal ilmu dia yang tak sampai. Makanya saya tekankan. Salawat itu hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina atau Allahumma salli ala Muhammad. Titik. Itulah yang menjadi rukun salat. Wa ala ali Muhammad itu sunat. Ternyata kita makmum. Perut main, gebak. Imam lama. Entah kenapa pula sekali ini. Imam tu kadang-kadang mentiku. Mentiku itu bahasa kita tu. Orang tak ada ngerti jemaah. Medan aja ngerti tu. Cak kau apakan apanya, tapi jangan apa kali. Nanti apa kali pula apanya ini kan. Tidak. Hanya kita yang ngerti itu. Jemaah. Lama kali. Awak perut sakit. Jangan tunggu imam. Niat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niat. Aku berpisah dari imam. Salam. Dah. Urus sendiri. Pergi cepat kamar mandi. Wah, bu, banti situ. Jadi kalau kita ada ilmu mengamalkan Islam ini, enak kali. Nggak ada sulitnya. Terus terang ya, nggak ada sulitnya. Aduh ngantuk kali awak Pak. Ya tidurlah. Tapi udah azan. Ya apa masalahnya? Ngantuk sama azan. Ngantuk pasangannya bukan azan. Ngantuk pasangannya tidur. Ya udah tidur. Ya tapi udah azan. Masalahnya apa? Awak nggak ngerti.
Kalau udah azan kan sholat. Ya bisa sholat sekarang kok sholat. Tapi ngantuk kan ya Pak, udah tidur. Ya, mana nih Pak? Nah, kan jadi bingung. Ya udah tidur aja. Nanti pukul 2, pukul 3 terbangun, barulah sholat zuhur. Boleh Pak. Ya nggak sholat pun boleh. Kata. Ya berdosa lah. Maksudnya jamaah bukan pula enak-enak nggak sholat. Berdosa. Aduh, apa masalah? Kalau orang udah sholat, awak perut lapar kali gini, makan. Habis makan ngantuk, banting tidur. Tapi sayang Pak, nggak dapat sholat berjamaah. Udah nggak usah apa makan, pergi sholat. Cuma pas sholat nanti Pak, lapar perut nih, makan. Kan nggak ada penyelesaian kalau begini. Islam datang untuk memberikan penyelesaian. Lapar kau makan, kau usah dulu sholat, kau usah nggak apa-apa. Ya nggak enak lah Pak, nggak dapat jamaah awal waktu. Udah diam, jangan pikiran ke makan, pergi sholat. Cuma kalau sholat nanti awak, kan ini berarti nggak ada penyelesaian. Agama ini datang dari Allah untuk kita melalui Rasulullah, bukan membuat masalah dalam hidup, tetapi menyelesaikan masalah dalam hidup. Jadi kalau kita beragama Islam ini makin tambah masalah, mesti ada sesuatu yang keliru di situ. Jamaah. Nah, jadi yang wajib itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Udah? Menggenggam jari jemari. Membiarkan satu jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, menggerakkan jari telunjuk. Ini hukumnya sunat. Yang mana yang betul Pak? Jari ini goyang-goyang apa enggak? Mau goyang, mau apa? Silakan. Itu nanti khilaf. Ada yang naik, tak turun lagi. Itu madhab Imam Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau madhab Imam Abu Hanifah, asyhadu an la ilaha illallah, turun. Muhammadur Rasulullah. Madhab Imam Ahmad, asal ada kata-kata Allah naik. Asal ada kata Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum. Naik. Madhab Imam Maliki naik turun. Dah. Awak semua nggak mau lah Pak. Udah nggak apa-apa. Karena itu hukumnya sunnah. Yang ngerinya gara-gara jari diangkat nih jadi identitas. Ini kelompok kita, itu kelompok sana. Yang lebih ngeri nuduh jamaah. Ini jangan. Ini hukumnya sunnah. Jadi yang pakai pula dari awal begini. Angkat jari tadi, jari satu, jari telunjuk madhab Imam Syafi'i illallah. Bukan lurus apalagi lebih gini. Lurus tidak. Lebih begini juga tidak. Cukup 80 derajat saja. La ilaha illallah. Dah. Selama ini awak pakai gini Pak, ya udah. Walaupun nggak ada yang ngajarin. Dah, jemaah. Belum lagi nanti persoalan mata kita kemana? Nengoknya nih, nengok jari sampai kapan? Memang penjelasan itu ada dalam fikih, tapi maksud saya persoalan ini persoalan yang sunnah. Kau ngaji di sana jelaskan begini, nyaman ikut itu. Kau ngaji di sini jelaskan begitu masalah jari, ikut dah. Iya Pak, jadi kami satu sab itu macam-macam. Ada yang gerak-gerak, ada yang enggak, ada yang tunduk aja. Itu semuanya sunnah. Ya, ayolah jamaah. Enggak kasihan kita nengok diri kita orang Islam ini. Asyik bertengkar masalah-masalah sunnah. Ya, oke dah. Yang ke-12, salam. Perhatikan nih. Ya, yang wajib salam sekali sampai mim assalamualaikum. Itu dia. Sampai situ saja yang wajib. Sekali. Geleng kepala sunat. Jadi yang wajib salam itu sekali. Salam sekali. Assalamualaikum. Itu yang wajib dan wajib didengar oleh telinga sendiri. Salam kedua sunat. Jadi tak usah salam kedua pun solat
Sah. Menghadap kanan ke kiri kepala pun sunat. Tak menghadap pun sah. Assalamualaikum. Sah. Model dia menjelang 2025 salam pertama ke kiri. Udah. Sah. Begitunya lagi cara saya menyelesaikan kita ini. Asyik berantem aja. Sampai sekarang. Masalah sunat dipandai kali. Tapi sedekah nggak pandai. Masalah-masalah fikih sunat ini pandai kali. Tapi kalau nanti pas tabung lewat, pura-pura nggak nengok deh. Saja mah. Nggak ada duit kecil katanya. Duit besar habis. Nah, coba. Ayolah, luaskan ilmu kita, hargai perbedaan. Yang sunat jangan ditingkat menjadi wajib. Yang wajib, assalamualaikum. S-nya 2. Assalamualaikum. Sampai kum aja itu yang wajib. Kalau lebih pak, yang lebihnya sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebihnya sunat. Mazhab lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang wajib semua sepakat. Assalamualaikum. Wajib didengar oleh telinga. Yang kedua sunat. Menghadap muka ke kanan ke kiri, sunat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sah. Dah. Dah, jemaah. Begitu cara saya menjelaskan sama kita. Sampai ekstrim-ekstrim pun. Sudahlah, yang penting sholatnya sah. Nggak malu kita ini, asyik bertengkar saja. Bertengkar saja. Yang ke-13 tertib. Artinya urut demi satu. Kalau dia tidak tertib, misalkan saja sujud dulu barulah ruku, sengaja, batal sholatnya. Kan ruku dulu baru sujud, dia sujud dulu baru ruku. Ini varian sholat 2025 pak, kata dia. Tak sah. Tapi kalau dia lupa, sujud dia, padahal belum ruku. Mestinya kan setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, misal kata rakaat kedua, kan ruku dulu baru, i'tidal baru sujud. Enggak, dia sujud dulu baru ruku. Lupa, bukan sengaja, sama sekali sengaja. Tidak, lupa. Tup, langsung sujud dia. Sudah. Bangkit saja jemaah. Bangkit ke berdiri balik. Posisi tadi, rakaat kedua, misal kata, walam yakul lahu, bangkit, barulah ruku, i'tidal, sujud. Yang dibuatnya tadi dianggap tak ada. Jemaah. Boleh paham nih? Itu. Ini ada. Fa'in tadzakkara qabla an ya'ti misi atabihi. Ini tidak saya terangkan karena hampir nggak ada. Yang terpenting bangkit. Oke ya. Ini yang selebihnya mungkin saya tak terangkan lagi karena boleh jadi nggak ada, hampir nggak pernah kita terjadi sama kita jamaah. Boleh dikata hampir nggak pernah terjadi. Tapi tadi sudah saya terangkan. Ini ada beberapa masalah, nanti saya timbang, kalau perlu saya sampaikan, kalau tidak. Karena masalah fikih ini terlampau banyak, jemaah. Kadang-kadang yang dijelaskan nggak pernah kejadian sama kita. Jadi itu saya timbang nanti, malamnya sampai sini dulu. Insya Allah dua malam Ahad berikutnya akan saya timbang, ini akan saya sampaikan atau tidak. Yang terpenting kalau lupa, baliklah ke semula. Itu aja, kalau lupa, baliklah ke semula. Mestinya kita sehabis sani rokaat pertama ke rokaat kedua, mestinya ruku. Tahu-tahu kita bantai sujud. Lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja, sholatnya semua batal. Ulang dari takbiratul ihram. Ini lupa kita. Dalam hati. Dalam hati, bukan di mulut. Ya, kok aku sujud? Udah, langsung berdiri balik. Ke berdiri semula, barulah ruku, barulah i'tidal, baru sudah seterusnya. Jemaah. Oke? Malam ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.